Nah, di minggu yang kedua ini saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yang sesudah saya merasa perlu berbicara soal ini karena situasi dan keadaan kita gitu ya. Freedom from fear of failure. Merdeka dari rasa takut gagal. Saya berharap ketika selesai firman Tuhan, saudara-saudara, di bagian akhir, kita semua akan sepakat menghancurkan pikiran-pikiran yang berkata, saya terlalu tua untuk gagal. Saya mendapati bahwa kenyataan banyak orang saat ini berada di posisi yang benar-benar tidak enak, tidak nyaman, serba berkekurangan, dan terikat dengan sebuah keadaan dan tidak mau melakukan sesuatu lagi dalam hidupnya karena merasa sudah tua. Tuhan mau kita untuk berjalan dalam kemerdekaan, termasuk salah satunya merdeka atas rasa takut. Memang kita sering merasa takut ketika kita mau lakukan sesuatu yang baru, itu wajar. Dan memang banyak sekali saudara-saudara orang-orang yang ketika mau melakukan sesuatu yang baru gitu ya, ketakutannya muncul menjadi besar dan kita berpikir bahwa oh ternyata orang itu sedang mengalami tekanan mental atau masalah mental. Tapi saudara-saudara, berdasarkan pandangan Alkitab, rasa takut gagal itu atau yang bersumber dari rasa takut itu bukan semata-mata masalah mental atau mentalitas kita, tetapi itu adalah masalah spiritual, masalah roh. Sama-sama bilang masalah roh. Nah, kalau jadi gini, itu adalah masalah roh, masalah rohani yang kemudian berdampak kepada mental kita. Sehingga saudara-saudara itu kita, jadi sebenarnya mental bukan penyakit yang pertama, masalah rohani yang paling penting. Alamiahnya kita memang saudara-saudara kalau kita mau lakukan sesuatu yang baru, kita akan merasa takut. Dan kita bukan hanya merasa takut, banyak di antara kita juga yang terjebak dalam rasa takut itu selama bertahun-tahun dan membiarkan dirinya tetap jadi begini, mengeluh-mengeluh susah, mengeluh-mengeluh enggak punya, mengeluh-mengeluh dan banyak mengeluh-mengeluh, tetapi setiap hari, setiap tahun, makin tahun mengeluh terus. Artinya sudah memutuskan untuk berada di situ-situ saja. Itu fakta saudara-saudara, karena kebanyakan dari kita merasa terlalu tua untuk melakukan sesuatu yang baru dan terlalu tua untuk mengalami kegagalan lagi. Ada sebuah cerita saudara-saudara tentang seorang yang baru pertama kali pergi di Amerika dan tahu bahasa Inggris. Jadi ini om ini pergi di Amerika, tahu bahasa Inggris, kong dia tanya pada saudara, kalau mau sarapan di Amerika mau bilang apa? Lalu kemudian saudaranya bilang begini, kalau ngana mau pergi di Amerika masuk di tempat sarapan, ngan ingat 3 kata ini. Yang pertama hamburger, yang kedua french fries atau kentang goreng, yang ketiga Coca-Cola. Oke. Dia hafal hamburger, french fries, Coca-Cola. Hamburger, french fries, Coca-Cola. Begitu dia masuk sudah di tempat sarapan, ditanya mau sarapan apa? Dia langsung bilang hamburger, french fries, dan Coca-Cola. Setiap kali dia mau datang masuk, dia bilang hamburger, french fries, Coca-Cola. 10 tahun kemudian dia baku daparin di teman itu, dia bilang begini, kasih belajar akan kata yang lain kok. Ngana lihat kita so gode tiap hari hamburger, french fries, Coca-Cola. Jadi ganti sekarang yang lain. Lalu kemudian dia teman bilang, oh boleh kalau ngana mau yang lebih sehat kita bilang pakane. Kalau orang tanya mau sarapan apa, bilang 3 hal baru lagi ini. Yang pertama egg atau telur, yang kedua toast atau roti bakar, yang ketiga jus. Egg, toast, jus. Ulangnya egg, toast, jus. Egg, toast, jus. Pergilah dia saudara-saudara dengan semangat. Lalu waktu ditanya mau sarapan apa, dia langsung bilang egg. Itu pelayan tanya, mau scramble atau sunny side up? Dia sudah diam. Mau telur dadar atau mata sapi?
Diam dia. Dia nin tahu mau jawab apa. Lalu kemudian dia langsung bilangnya kedua, toast. Mau roti gandum atau roti biasa? Dia lagi enggak dapat jawab. Lalu kemudian yang ketiga, mau jus? Tanya. Di sini ada jus apel, jus mangga, jus wortel, ngana mau jus apa? Terakhir dia coba diam, kon dia bilang ulang, hamburger, french fries, dan Coca-Cola. Saudara-saudara, om ini melambangkan banyak orang Kristen. Orang so tahu, orang so ndak sehat. Orang so tahu, orang so perlu berubah. Tetapi orang masih ndak mau berubah karena orang takut malu, takut salah. Takut mencoba hal yang baru karena sebenarnya orang takut gagal. Jadi itu sebabnya hari ini hiduplah orang Kristen hamburger, french fries dan Coca-Cola. Kita selalu cenderung kembali ke versi default walaupun kita penuh komplain. Walaupun kita gak suka dengan keadaan itu. Tapi kita selalu kembali ke versi default itu hanya karena kita takut mencoba hal yang baru. Ibrani 11 ayat 6 saudara-saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa saudara-saudara? Untuk mengerjakan sesuatu yang baru memang dibutuhkan iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk memasuki level kehidupan yang baru. Karena apa saudara-saudara? Hari ini kenyataannya oleh karena kita tidak hidup di dalam iman. Kita takut mencoba hal yang baru. Akhirnya kita hidup dalam standar yang rendah. Lebih rendah dari yang Tuhan mau. Hanya karena kita takut mencoba. Kita takut gagal. Alkitab di dalam bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Artinya gampang saudara-saudara. Kalau orang punya iman, seharusnya orang berani mencoba hal yang baru di usia berapapun. Sebaliknya, kalau kita masih ada di situasi begitu aja, makin lama makin lemah, makin lama makin lesu, makin lama makin letih. Dan kita tidak mencoba keluar dari keadaan itu, kemungkinan besar ada masalah dengan iman kita. Karena iman akan selalu mendorong kita untuk berani mengambil resiko, untuk berani mencoba hal yang baru. Katakan amin. Nah, saudara-saudara sekalian, merdeka dari rasa takut. Inilah topik yang saya rindu supaya sebelum saya berangkat kita semua sudah dimerdekakan dari rasa takut ini. Katakan amin. Jadi saya bersyukur hari ini ada namanya ChatGPT. Gitu ya. Pada waktu ChatGPT pertama kali keluar saudara-saudara, hampir sebagian besar teman-teman hamba Tuhan itu langsung menyerang. Karena ChatGPT ini pintar. Saudara mau bilang bikinin teks lagu, lirik lagu baru dia bisa bikinin. Tema kasih kepada Tuhan dia bisa bikin gitu ya. Dan kemudian ini akan mengganti manusia dan manusia menjadi bodoh. Lalu kemudian kemarin saudara-saudara saya berbicara dengan beberapa teman hamba Tuhan dan bilang ini bukan ChatGPT tidak akan pernah mampu mengalahkan Roh Kudus. Amin. Tetapi kita perlu bantuan dari ChatGPT karena ChatGPT ini sama seperti orang ada Google. Saudara, Google itu seperti perpustakaan yang di dalamnya ada barang-barang yang kita butuhkan. Dan ChatGPT ini seperti penjaga perpustakaan yang tahu misalnya zaman dulu saudara-saudara waktu saya kuliah. Kalau saya mau cari topik tentang Roh Kudus saya akan pergi ke perpustakaan kampus. Dia bilang kak kita mau cari buku-buku tentang Roh Kudus. Dia bilang kamu jalan di rak nomor 3, lihat katalognya, ini pengarangnya mulai dari D, ini dan seterusnya. Itu tugas seorang petugas ruang perpustakaan gitu ya, sehingga dia bisa mengarahkan kita dan kita nggak perlu baron seluruh perpustakaan dengan 35.000 judul buku hanya untuk mencari 1 atau 2 buku. Maksudnya? Nah, ChatGPT itu akan menolong kita supaya lebih cepat langsung to the point. Kira-kira seperti itu. Tetapi masih banyak juga teman-teman hamba Tuhan, bahkan mungkin kita sekalian ini yang ketakutan menggunakan ChatGPT. Karena ChatGPT adalah sesuatu yang baru buat kita.
Saudara, saya sekolah teologi 5 tahun S1, 4 tahun gitu ya. Lalu 5 tahun sudah dengan praktek dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian sekolah S2 4 tahun, 9 tahun kuliah. Selama kuliah teologi ada banyak pelajaran yang mesti kita pelajari. Untuk mempelajari Alkitab, selain membaca Alkitab, kita perlu ada buku wajib yang namanya Tafsiran Alkitab Masa Kini. Terdiri dari 3 edisi, sudah tebal-tebal begini, masih ada di rumah sampai sekarang. Supaya kita bisa memahami Alkitab dengan dalam. Kita juga harus menguasai yang namanya ensiklopedia dari A sampai Z. Terkait apa yang tercatat di dalam Alkitab. Dan Alkitab juga kita belajar tentang namanya kamus Alkitab atau kamus strong. Rupanya di dalam Alkitab, semua kata dalam Alkitab itu ada nomornya. Kalau saudara tahu nomornya, maka saudara akan menemukan ini arti katanya apa. Misalnya kata bahagia, arti katanya apa, ditulis dalam bahasa aslinya apa, konteksnya seperti apa. Begitu sudah 9 tahun. Lulus pun ketika ditanya masih heng-heng. Tapi hari ini kita punya ChatGPT. Kita bisa tanya. Saya pun bertanya kepada ChatGPT. Saya tanya seperti ini. ChatGPT, apa kasih tahu saya gitu ya. One of the biggest fear, salah satu dari perasaan takut yang paling besar yang menghinggapi manusia modern. Dan dia jawab begini, saudara-saudara. One of the biggest fear of modern humans is the fear of failure. Jadi rasa takut yang terbesar yang hinggap di manusia modern saat ini itu adalah takut gagal. Sama-sama bilang takut gagal. Gallup organisasi dia meneliti dan ada lebih dari 70% orang yang hidup di dunia ini mengakui bahwa dia mengalami takut gagal itu jumlahnya mencapai 70%. Berarti dari 10 orang yang duduk di sini ada 7 di antaranya yang takut gagal. Apa akibatnya saudara-saudara? Kalau kita memiliki rasa takut gagal, maka itu akan mencegah kita hidup di dalam rencana Allah yang sesungguhnya bagi kita karena kita takut mencoba. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin kita belajar tentang rasa takut gagal itu. Saudara mau? Yang mau bilang amin. Nah, pada waktu diteliti saudara-saudara, ternyata rasa takut gagal ini adalah bos. Tapi dia juga dan dia punya anak buah. Rasa takut gagal ini selalu nongkrong sama teman-temannya. Teman-temannya itu selalu ada sama-sama dengan dia dan mereka terkoneksi satu dengan yang lain. Ternyata bukan hanya rasa takut gagal saudara-saudara, tetapi ada jenis-jenis rasa takut lainnya yang menyertai rasa takut gagal itu, yang membuat sebenarnya hidup kita begini-begini aja. Yang pertama saudara-saudara, takut akan ketidakpastian. Itu teman dekatnya takut gagal. Jadi kalau ada sesuatu yang gak pasti, kita mulai takut. Lalu kemudian yang kedua, takut kalau dia tidak diterima. Mungkin idenya tidak diterima. Mungkin apanya tidak diterima. Atau mungkin keberadaannya tidak diterima. Itu takut yang kedua. Teman dorang satu geng. Dia minum kopi sama-sama. Lalu yang ketiga, takut mati. Ada di sini yang takut mati? Halo? Enggak takut mati. Ya? Nanti tes, saudara-saudara orang naik pesawat, kong turbulence. Nah, turun kaget tuh pesawat. Kalau saudara panggil nama Tuhan, saudara masih takut mati. Karena kalau saudara cuma tak tidur, ya kemungkinan saudara sudah siap mati. Atau sekali-sekali orang coba pas ke laut, begitu saudara pas ombak 7 meter, kong orang naik kapal. Gitu ya, kalau yang enggak takut mati paling tasono. Mari yang takut mati langsung menyanyi, Yesus juru mudiku. Nah, takut mati saudara-saudara. Saya tadi cerita, ini kisah nyata.
Jadi saya punya teman, seorang hamba Tuhan itu, saudara-saudara, dia seluruh keluarganya itu paling tua, gak ada yang lewat angka 65 tahun. Ini hamba Tuhan yang diurapi, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, gembala sidang, dikasihi jemaatnya gitu ya. Salah satu yang berhasil kira-kira di zamannya, gembala sidang, 65 tahun. Nah rupanya saudara-saudara sepanjang hidupnya dia bergumul karena memang di seluruh anggota keluarganya tidak ada yang lewat angka 65 tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana apa yang dia rasakan tahun demi tahun. Nah sampai beberapa waktu yang lalu dia merayakan ulang tahun yang ke-70. Jadi pada waktu ulang tahun yang ke-70 saudara-saudara itu dirayakan besar-besaran. Mengapa saudara-saudara? Karena begini rupanya pada waktu dia mencapai angka 65 tahun dia begitu dikuasai oleh rasa takut mati ini. Dan dia mencoba bertahan sampai umur 66. Sesudah umur 66 dia bertahan lagi ternyata bisa 67. Ternyata bisa 68. Ternyata bisa 69 dan akhirnya dia bisa tembus angka 70. Ketika dia bisa tembus angka 70 saudara-saudara, saya ketemu dengan salah satu stafnya bilang begini, Pastor Melan, gembala saya itu seperti hidup kembali. Selama 65, 66, 67, 68 sampai 70 tahun dia begitu bergumul dengan roh kematian yang selama ini mengintai keluarganya. Tapi kemudian sesudah dia bisa melewati dan dia tembus angka 70, dia pun merasa bersuka cita. Amin saudara-saudara. Kita kadang seperti itu. Kita dikuasai oleh rasa takut yang tidak jelas. Yang merupakan teman dari rasa takut gagal itu. Ada juga yang satu, takut ditinggal sendirian. Takut ketinggalan, itu nenek moyangnya FOMO dan lain-lain sebagainya. Takut sendirian. Semua rasa takut ini saudara-saudara hidup sebagai satu keluarga besar. Dan panglimanya, ketua kelompoknya adalah takut gagal. Mungkin di saudara-saudara takut gagal tidak terlalu kelihatan. Tetapi saudara masuk di geng rasa takut gagal itu yang membuat saudara sampai hari ini saudara memilih bertahan dalam keadaan yang benar-benar saudara sebenarnya sudah komplain dengan hal itu. Tapi saudara masih memilih untuk bertahan. Mari kita coba lihat apa firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai ketakutan itu sendiri. 2 Timotius 1 ayat 7 bahasa Inggrisnya bilang begini. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Bahasa Indonesianya terjemahan baru bilang begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Jadi saudara-saudara memang benar ketakutan itu adalah masalah rohani. Dari mana kita tahu? Karena Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara-saudara, kalau saudara memiliki rasa takut gagal, itu bukan masalah mental. Itu adalah masalah spiritual, itu adalah masalah rohani. Dan saudara harus ingat bahwa kalau saudara ada di situasi itu, ingat baik-baik bahwa itu datangnya bukan dari Tuhan. Semua roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh yang dari Tuhan itu memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Pastor, sebenarnya di mana sih awal mula rasa takut itu? Kapan dan kenapa? The why? Mengapa kita mengalami yang namanya rasa takut gagal itu? Kalau kita mau tahu akar penyebab rasa takut kita harus kembali ke kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 10 saudara-saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini.
I heard you in the garden and I was afraid because I was naked so I hid. Bahasa Indonesia bilang begini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini adalah awal mula rasa takut itu muncul. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sama-sama bilang aku bersembunyi. Saya bilang kepada jemaat, salah satu hal yang paling seru dalam penggembalaan adalah melihat berjemaat bersama-sama. Gitu ya. Di kantor saya itu tidak semua orang bisa masuk. Hanya ada segerombolan anak yang berani masuk kantor saya tanpa ketuk pintu. Kalau yang besar mesti ketuk pintu dulu. Tetapi ada anak-anak kecil di situ yang mereka merasa bahwa mereka juga adalah pastor. Dan mereka berhak main di ruang pastor, senior pastor. Mereka akan datang langsung, dorong pintu, duduk, angkat kaki, tiduran, dan lain-lain sebagainya. Apabila ada permen di atas meja saya, maka mereka merasa itu permennya mereka juga. Ya, satu kali permen mulai berkurang. Mulai ada CCTV sebenarnya saudara-saudara, tapi anak-anak itu luar biasa. Siapa yang ambil pastor peppermint? Tunduk, tidak berani angkat mata. Saudara pasti tahu siapa itu. Yang berani tidak berani angkat kepala dan lihat pastor. Tidak perlu dia bilang toh kita, dia, orang tahu. Yang paling kepalanya tertunduk pasti dia. Halo? Itu sebabnya dengar baik-baik, anak-anak gak bisa bohongi orang tuanya. Karena orang tua bisa tahu dari sorot matamu apakah kamu bohong, kamu setengah bohong atau kamu jujur. Halo? Pada saat kita berbuat salah, rasa takut itu secara otomatis akan terproses dalam pikiran kita, membuat kita tertunduk dan menyembunyikan diri. Itu juga saya bilang, saya senang berjemaat. Saya mengasihi semua jemaat. Itu ya, salah satu alasan saudara berjemaat di MCM karena saudara juga sayang sama saya, amin. Itu sebabnya saudara masih duduk di sini dan mendengarkan saya khotbah. Kalau saudara sudah tidak mau, tentu saudara sudah bergembala kepada gembala yang lain. Dan kita semua punya hubungan yang mesra. Halo pastor dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, saya mendapati juga kadang saya masuk ruangan, ada orang yang langsung menyembunyikan diri. Pastor so ada. Entahkah pura-pura sibuk, entahkah langsung lakukan pekerjaan yang lain. Bukan, tidak mau baku dapat dengan pastor. Why? Iya, saudara tahu deh jawabannya. Itu juga yang terjadi di tim pastoral. Semakin lama kita pelayanan bersama-sama, kalau dorang tahu dorang so salah, dorang tidak akan berani angkat dompet kepala. Karena apa? Karena so tahu salah. Jadi walaupun saya nggak tahu dorang salah, kalau dalam berbicara dorang pe mata so lari-lari dari kita, saya tahu mereka pasti melakukan kesalahan. Karena apa? Karena mereka takut dan mereka bersembunyi. Rasa takut membuat kita bersembunyi. Dan itu adalah konsekuensi. Bukan hanya itu saudara-saudara, takut, telanjang, bersembunyi. Dan karena kita sudah bersembunyi, akhirnya yang jadi adalah rusaknya hubungan. Makanya bahaya sekali rasa takut ini. Bahaya sekali. Saudara harus mengalahkan itu. Sama-sama bilang mengalahkan itu. Kalau saudara mulai mengenali diri saudara sendiri dan tahu, oh kayaknya kita memang ada sesuatu yang salah. Change it, bertobat saudara-saudara. Perbaiki itu. Kemungkinan memang besar saudara memang ada masalah. Bukan hanya dengan seseorang yang lain. Mungkin saudara punya masalah dengan Tuhan juga. Karena rasa takut muncul itu akibat saudara kita bermasalah dengan Tuhan.
Jadi perlu kita pastikan kita punya hubungan dengan Tuhan itu beres. Katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kasih 1 Yohanes 4 ayat 18 menyatakan bahwa ada hubungan antara kasih dan rasa takut. Dan Alkitab menyatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Banyak kali kita berpikir bahwa lawan kata dari kasih, dikasihi adalah tidak dikasihi. Tapi rupanya penjelasan dalam Alkitab, lawan dari dikasihi itu bukan tidak dikasihi, tapi lawan dari dikasihi adalah ketakutan. Jadi ibaratnya seperti ini saudara-saudara. Makin besar kasih kita, makin besar kita merasakan kasih, makin kecil rasa takut yang ada di dalam kita. Sebaliknya, makin besar rasa takut yang menghinggapi kita, makin kecil kasih itu. Halo? Dan itu dipastikan oleh Tuhan sendiri bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi cara saudara menyelesaikan ketakutan saudara adalah pastikan saudara menerima kasih itu seutuhnya. Dan kalau saudara sudah mulai merasakan dikuasai oleh rasa takut, dicek saudara-saudara. Mungkin saudara bukan soal takut, tapi saudara merasa kurang dikasihi oleh Tuhan. Saudara merasa kurang diperhatikan oleh Tuhan. Saudara mungkin kurang disayang oleh Tuhan. Perasaan-perasaan itulah yang membuat akhirnya saudara hidup dalam ketakutan daily, setiap hari. Karena saudara sadar bahwa saudara punya hubungan dengan Tuhan bukannya membaik, makin jauh. Akhirnya saudara merasa saudara kurang dikasihi. Amin. Yang ketiga saudara-saudara, jadi supaya rasa takut itu hilang, saudara harus menghidupkan. Saudara harus terkonek dengan Tuhan supaya kasih Allah mengalir dalam kehidupanmu. Katakan amin. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bilang dulu ke orang kanan kiri, dalam kasih tidak ada takutan. Oke. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga. Roma 8 ayat 15. Begini firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ulangi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Oke? Tidak ada roh perbudakan yang membuat orang takut. Tetapi jika kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Begini saudara-saudara, di medan peperangan siapa jenderalnya akan mempengaruhi mental prajuritnya, betul atau betul? Oke? Posisi jenderal ya karena kita nggak perang, saudara-saudara kita agak kurang kelihatan. Tetapi posisi jenderal gitu ya, itu nggak boleh sembarangan. Jenderal itu nggak bisa kopral tiba-tiba kita angkat jadi jenderal. No, jadi jenderal itu biasanya gitu ya akan dipromosikan, mengalami kenaikan pangkat, dipromosikan ketika dia memenangkan pertarungan, peperangan dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak dia memenangkan pertarungan, semakin besar namanya. For your information, di Indonesia ada seorang yang bernama Jenderal Sudirman. Amin. Jenderal Sudirman tidak pernah masuk akademi militer. Dia hanya tentara rakyat biasa. Tapi dia oleh seluruh rakyat Indonesia dulu dan sekarang menganggap dan mengangkat dia sebagai seorang jenderal. Karena apa saudara-saudara? Karena dia berhasil mengalahkan pasukan Belanda hanya dengan menggunakan bambu runcing dengan cara perang gerilya.
Kira-kira begitu. Nama Jenderal Sudirman itu begitu besar dan mendengarkan namanya saja membuat penjajah takut di tahun itu. Tentunya ini akan membangkitkan confidence dari tentara-tentara Indonesia yang berperang bersama-sama dengan Jenderal Sudirman. Sebaliknya kalau saudara dipimpin oleh seorang jenderal yang tidak berpengalaman, yang saudara nggak tahu dia punya rekam jejak, tiba-tiba dia sudah jenderal, maka saudara pasti akan khawatir dan takut. Karena saudara lihat bahwa jenderal itu bukan jenderal yang baik. Kira-kira seperti itu. Itu sebabnya saudara-saudara kalau kita nonton film ya, nonton film ataupun membaca cerita-cerita, maka ada jenderal-jenderal itu yang luar biasa, yang dia nggak perlu pasukan banyak, tetapi dia punya kehadirannya itu akan menolong pasukannya untuk membakar semangat pasukannya untuk pergi berperang oleh karena nama besar sang jenderal itu. Nah, dalam peperangan melawan ketakutan, dengar baik-baik, jenderal kita namanya Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri yang tidak pernah gagal. Katakan amin. Belum pernah dia gagal dan dia tidak didesain untuk gagal. Justru kalau ada orang-orang yang gagal karena berjalan dengan hikmatnya sendiri, maka Roh Kudus akan turun dan memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Katakan amin. Nah, Roh Kuduslah. Kalau kita boleh confidence, saudara-saudara, karena kita punya Roh Kudus itu. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Kita khawatir, kita cemas, kita mau buka usaha kita takut. Kita mau keluar dari situasi ini kita takut. Tapi ingat baik-baik, hey, gak perlu takut. Kita punya confidence karena jenderal kita adalah Roh Kudus. Katakan amin. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh. Kamu sudah menerima roh besar, roh Allah, Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan amin. Karena itu mari kita berjalan saudara-saudara dengan penuh confidence, keyakinan, percaya dengan penuh kemerdekaan bahwa roh Allah akan memberikan kita kekuatan, kesanggupan dan kemampuan untuk menghadapi hari esok. Untuk mencoba memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Untuk mulai belajar makan egg, toast dan jus. Amin. Halo. Untuk menutup firman Tuhan, sore ini saya ingin share kepada saudara tentang 3 orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. 3 orang yang biasa sama-sama makan. Mungkin ya orang makan kentang, orang makan singkong. Tapi orang manusia biasa. Tapi mereka memutuskan untuk tidak takut gagal. Berani bangkit dari kegagalannya. Yang pertama saudara pasti kenal. Namanya Kolonel Harlan Sanders. Opak KFC. Sampai hari ini dia pemuka ada di semua store KFC. Kolonel Sanders sudah pakai pita di sini. Sambil membawa satu bucket. Opak Bajambang. Umur 40 tahun dia buka restoran KFC. Terkenal dengan 11 bumbu rahasianya. Rame saudara-saudara, umur 40 tahun rame KFC. Tiba-tiba saudara-saudara tokonya itu di depannya ada pembangunan, ada perubahan jalur. Dan daerah tempat dia jualan jadi sepi. Yang tadinya rame mulai lebih sedikit, mulai sedikit. Akhirnya saudara-saudara modalnya habis, dia tinggal punya sedikit uang. Umur 40 saudara-saudara. Dia berusaha saudara-saudara sampai kemudian umur 67 tahun. Lama sekali. Dia berusaha gimana caranya supaya KFC saya bisa laku. Dia kemudian mencoba membuat yang namanya franchise.
Jadi dia menawarkan kepada orang lain, buka toko, kita punya resep, kita punya ini. Dia pergi, kemudian dia kurang jati dor di oto, saudara-saudara. Ditolak. Sampai ketika dia berumur 67 tahun ada orang yang mau beli dia punya franchise. 67 tahun. Dia masih mencoba melakukan sesuatu yang baru. Halo? Saudara, 67 tahun. Belum. 67 tahun. KFC franchise pertama. Hari ini saudara, tahun 1980 Kolonel Sanders meninggal. Malah sampai hari ini KFC masih berjualan ayam dengan foto Kolonel Sanders. Tepuk tangan buat Kolonel Sanders. Bayangkan kalau waktu usahanya ambruk seumur 40 dia pikir bagian aduh so tua kita nafar Tuhan tidak adil kon dia bunuh diri. Habis cerita. Tapi dia memutuskan untuk ayo. Situasi tidak akan mempengaruhi saya. Saya akan lakukan sesuatu. Apa yang saya jual ini enak. Dan kemudian dia mulai menjualnya. Sampai seluruh dunia hari ini makan KFC. Yang kedua saudara-saudara. Yang kedua saudara juga mungkin kenal. Pendiri atau yang punya McDonald. Jadi ada seorang sales gelas cup kertas. Dia punya nama Ray Kroc, ada di film itu. Jadi dia cuma sales mok kertas itu. Dengan dia jual mesin milkshake. Ya baking semacam es krim begitu. Sepanjang awal hidupnya dia berjual, dia berjuang untuk mau jualan ini dan belum dan dia sangat struggle dengan kehidupannya. Sampai umur 52. Umur berapa? 52. Dia baku dapat dengan McDonald, kakak ade McDonald yang sementara jual burger di California. Singkat cerita dorang baku dapa dan kemudian dorang bicara dan kemudian akhirnya pertemuan antara Ray Kroc dengan grup McDonald ini kemudian melahirkan hari ini McDonald yang ada sampai hari ini, jual burger. Jadi sebuah empire bisnis umur 52 tahun baru dia mau start itu bisnis McDonald. Berapa saudara? 52 tahun. Martorang saudara-saudara. Baru umur 30 soba rasa tua. Baru asam urat naik sadiki dapat rasa so di gerbang maut. So ni mau beki apa-apa. Ya mengana so nak baking apa-apa. Duh so ada asam urat kuat kita. So nyana kerja. Terakhir, dia punya nama Grandma Moses. Ini nggak terlalu terkenal, oke? Nah, Grandma Moses ini sebenarnya adalah menarik karena sebenarnya dia ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga seibu-ibu rumah tangganya. Dia nyandak sekolah lanjut, dia bukan wanita karir, dia cuma tahu di rumah dia mau masak, cuci baju, urus rumah, urus peternakan, bantu DP suami. Terus cuma itu DP kehidupan, tidak ada yang menarik sampai umur 70 tahun waktu dia pelutut, so kena artritis, dia sonim boleh pikobong, dia sonim boleh berdiri lama, dia mesti duduk di kursi roda. Waktu dia duduk di kursi roda, saudara-saudara dia mulai melukis. Umur 70 tahun, dia mau pegang stick so totovore. Tapi dia mulai melukis. Dan untuk melukis saudara-saudara dia titip kalau ibaratnya di sini di Indomaret, di toko-toko yang terdekat dengan kotanya dia titip mau jual lukisan. Semua yang dia lukis itu saudara-saudara biasa-biasa sampai ada seorang ahli seni yang memperhatikan bahwa ternyata Grandma Moses ini ketika dia melukis dia selalu melukis, kita bilang saudara tahu dam-dam sama dengan papan catur DP pola.
hitam putih seperti itu gitu ya. Jadi di semua lukisan dia melukis pemandangan, dia melukis gunung, dia melukis hewan-hewan, semuanya ada pola dam-dam ini. Dan kemudian seorang ahli seni menyatakan bahwa ini jenius yang bikin. Mulai melukis umur 70 tahun sesudah tidak bisa berjalan, dia bisa menghasilkan lebih dari 1000 lukisan. Hari ini kalau mau cari lukisannya Grandma Moses itu, saudara-saudara mau cek harga, kita ceknya tidak ada. Karena itu namanya private collection, berarti DP harga tak ternilai. Martorang baru umur 50 terasa, oh so tua kok orang mau mulai sesuatu yang baru. Halo saudara-saudara. Donald Trump umur 70 tahun baru jadi presiden. Orang bangga dengan Barack Obama, umur 40 atau 50 dia sudah jadi presiden. Tapi ada yang lebih mengejutkan, Donald Trump umur 70. So tetek bro, baru jadi presiden. Mau urus satu negara sebesar Amerika. Jangan ada lagi pikiran terlalu tua untuk mencoba hal yang baru. Katakan amin. Berusaha saudara, sepanjang masih ada tangan, sepanjang masih ada kaki, sepanjang masih ada hikmat Tuhan. Tuhan anugerahkan boleh menyerah dan tinggal di keadaan seperti yang saudara ada hari ini. Katakan amin. Amin. Kalau saudara rasa saudara punya hidup susah, keluar dari kesusahan. Coba hal yang baru. Berani. Roh Kudus pasti akan tolong saudara.